Oke, sudah muncul ya, share screen-nya sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ya, jadi gini, pastikan kalian ini ya, ada inilah, ada self effort ya, artinya masing-masing punya passion lah untuk memperbaiki lah ya, dan juga mencoba mengerti dengan baik ya. Jadi mulai dari pertemuan sekarang ya, usahakan kalian berorientasi bagaimana nanti pada waktu ujian kalian bisa lancar lah ya. Jadi misalnya kemarin ada yang mulai misalnya dengan mengerjakan kasus, ada yang mulai dengan mengerjakan soal-soal pendek ya. Nah itu pasti masing-masing punya pertimbangan ya. Hanya sepertinya nanti ini memang soal kasusnya akan semakin kompleks ya, karena harus, kalau yang kemarin UTS kan cuma diuraikan begitu saja. Nah ini kan harus dibentuk dalam format kertas kerja nih, ya kan? Nah jadi nanti pasti di grup-grup angkatan kalian itu pasti akan ada lah ya, mungkin yang punya kertas kerja yang sudah jadi atau apa, nanti silakan aja itu dipelajari, ya. Atau mungkin ada kalian bisa akses sendiri ya, nggak tahu apakah ada di LMS. Mulai dipelajari lah ya, itu bentuknya gimana ya. Saya juga belum clear nanti soal UAS itu seperti gimana ya. Hanya kalau sudah kertas kerja dan juga nanti mengenai LHP yang saya tahu, yang saya dengar cuma potongan ya, ada potongan LHP juga nanti yang akan menjadi bagian soal ya, potongan LHP ya. Jadi bukan buat LHP dalam bentuk full, tapi ada potongan LHP yang berasal dari kertas kerja ya. Ya, jadi ini ya, kertas kerja pemeriksaan merupakan inilah yang kita kerjakan ya sebagai pemeriksa ya nanti. Jadi ini memang kembali lagi ya, pemeriksaan ini juga masalah passion ya. Jadi nanti ini kan kalian juga sudah dapat nih pada waktu belajar audit ya, audit general ya. Jadi prinsipnya sama, prinsipnya hanya ini terkait dengan aturan-aturan perpajakan ya. Nah ini jargon yang apa? Ini juga sudah umum juga jargonnya, tulis apa yang dilakukan, lakukan apa yang ditulis ya. Ya ini intinya sih supaya kita bisa men-trace ya. Kemarin kita ngapain aja gitu kan ya, ada buktinya ya. Jadi kertas kerja ini kan nanti definisinya kan kita mengumpulkan bukti ya. Nah ini ya, jadi definisinya itu apa? Nah perhatikan sini yang dimerahkan itu ya. Jadi isinya itu ada prosedur ya, ada. Jadi kembali kita mengarah ke definisi pemeriksaan ya. Jadi ingat ada prosedur ya. Kemarin ada audit plan, ada audit program ya. Di situ ada kumpulan prosedur-prosedur. Lalu nanti ada data keterangan ya, yang harus kita kumpulkan ya, dokumen wajib pajak ya, pemberian keterangan secara lisan melalui berita apa, melalui interview, melalui berita acara pemberian keterangan. Lalu jenis pengujiannya bagaimana dan ya, ekualisasi atau pengujian keterkaitan, ya, konfirmasi dan seterusnya. Lalu kita simpulkan temuan kita ada atau tidak ya. Dalam praktek sih yang kita simpulkan itu yang ada temuannya saja ya. Kalau yang confirm ya, istilah confirm itu kita sama dengan SPT, ya kita dari awal kita langsung bilang bahwa tidak ada temuan gitu. Ya. Meskipun idealnya sekalipun confirm tetap harus ada proses ya. Kan tidak bisa ujuk-ujuk langsung confirm gitu kan. Nah memang dalam praktek kita tidak 100% seperti itu.
Ya, jadi substansinya ya, KKP ini isinya bukti ya, bukti bahwa kita sudah meriksa ya, kita sudah menguji, kita sudah apa, dan yang kita menguji data ya, menguji datanya wajib pajak ya. Nah, jadi di sini kalian harus semakin mengerti ya bahwa kita menguji sesuatu ya. Jadi kita bukan apa menguji suatu asumsi atau analisis atau apa, tapi menguji sesuatu yang memang ada, yang fakta gitu ya. Dokumennya ada, fakta. Nah, itu kan dokumen fakta. Peristiwanya ada. Nah, itu fakta. Nah, itu kita uji. Ya. Maksudnya kita uji itu kan kita bandingkan ya, kita bandingkan dengan ketentuan perpajakan. Apakah dari fakta-fakta itu ada implikasi pajak yang kewajiban pajaknya belum dipenuhi oleh wajib pajak, ya. Jadi kita mulai dari fakta. Ya. Nah ini fungsi KKP di sini ya. Pengumpulan bukti juga nanti pada waktu pembahasan akhir ya, dasar membuat LAP. Jadi ini inputnya dari KKP ini. Ya. Juga nanti pada waktu proses keberatan ya, KKP kita akan diminta ya oleh penalah keberatan ya untuk mereka uji lagi ya. Jadi gini ya, di keberatan itu mereka kembali akan menguji materi ya. Oleh karena mereka kembali menguji materi ya, di samping formal ya, di samping dasar hukum, mereka kembali akan menguji materi ya di proses keberatan, sehingga mereka memerlukan KKP karena KKP ini kan substansinya materi kan ya. Materi itu ya itu yang ada angka-angkanya, yang ada perhitungannya ya, dari mana asalnya. Ya, nah itu kembali direview oleh pemeriksa keberatan sehingga mereka memerlukan kertas kerja. Ya. Juga untuk pemeriksaan berikutnya ya. Nah ini tergantung ya kalau referensi untuk pemeriksaan berikutnya ini tidak mengikat ya. Kita tidak harus berpatokan pada pemeriksaan sebelumnya pada waktu memeriksa ya. Justru kalau kita bisa melakukan pemeriksaan berikutnya itu bisa lebih baik ya, kita ya lebih baik ya, kita tidak harus copy paste dengan pemeriksaan sebelumnya ya, bukan seperti itu. Nah ini isinya ya, ya nggak tahu apakah nanti akan seperti ini ya pada waktu ujian akan. Jadi sangat penting yang namanya format ya, format itu sangat penting ya, makanya juga nanti pada waktu ujian ya kalian harus baca baik-baik soalnya dan menjawabnya dengan format ya, dengan format tertentu, sehingga saya juga nanti kalau membaca itu akan bisa mengerti ya, artinya format kalian itu logis ya dan memang sesuai dengan alur yang sudah disepakati ya, sesuai dengan ketentuan ya. Nah di sini ada format ya, ada title-nya ya, judulnya. Sini ada keterangan ya, wajib pajak ya, dalam tahun pajak. Nah ini dia misalnya menguji tentang sewa. Ya. Nah ini dia di breakdown. Nah mengapa di breakdown? Karena kita ini nanti arahnya ke di breakdown per bulan ini kan arahnya ke untuk SKP-nya nanti ya. SKP nanti kan harus diterbitkan per masa. Ya, nah sehingga harus didistribusikan ya temuan-temuan itu per masa, per bulan ya. Meskipun ada beberapa SKP yang bisa disetahunkan ya, seperti SKP PPh 21 itu boleh disetahunkan ya, juga STP juga boleh disetahunkan kalau bulannya berturut-turut. Nah ini jadi gini ya, format ini tidak mengikat ya. Jadi misalnya kayak penjelasan di sini nih tidak harus seperti ini ya. Bisa kalian tidak perlu dibuat kolom-kolom begini ya. Yang penting, tapi yang ini sebaiknya memang
ini ya, sudah standar ini ya. Dan juga untuk bagian yang akan ditandatangani ini juga standar ya. Nah, kalau ini bisa fleksibel lah ya. Oke, kalian pasti sudah ini karena sudah familiar karena sudah belajar audit umum ya. Nah, di sini sudah mulai main dasar hukum ya. Dasar hukum. Nah, ini dikatakan kalau secara format ada KKP khusus dan KKP umum. Ya, ini KKP selain KKP ya ini tergantung dengan ininya ya, apa kita meriksa pajak apa nih ya, WP apa ya. Kalau kayak WP bank itu kan sangat jelimet ya, karena bank itu banyak model-model apa transaksi-transaksi itu yang kolomnya itu bisa sangat kompleks ya. Jadi itu pasti juga formatnya menjadi kompleks juga ya. Nah, yang tadi seperti itu KKP umum ya, yang sebelumnya tadi. Ya, ini juga kalian tahu ya bahwa pertama apa kita mulai ada KKP induk, lalu ada KKP pendukung, ya. Nah, jadi kita mulai dari mana nih? Mulai dari kalau mengerjakan KKP dari KKP pendukung atau induk? Pendukung, Pak. Pendukung ya. Maksudnya kenapa begitu, Donella? Karena KKP induk kan nanti harus ada kayak supportingnya. Nah, supportingnya itu yang KKP lainnya itu, Pak. Jadi harus dibuat dulu. Oke, jadi istilahnya dari ini dulu ya, dari asal muasalnya dulu langsung baru sampai ke apa kesimpulannya ya. Jadi memang kita dapatkan ini dulu ya. Hanya memang kalau di praktek ya, ini pasti kita sudah terbentuk semua nih ya. Yang namanya KKP confirm ya. KKP confirm itu ya kita sama dengan SPT ya. Kalau sekarang kan ada yang namanya program Apiseta itu ya. Aplikasi sumber data ya, itu yang sudah resmi dipakai oleh pemeriksa ya. Dulu opsional ya, sekarang sudah sudah menjadi bagian ya, karena sudah dimasukkan ke DERIK ya, ke desktop pemeriksaan. Nah, itu kita akan disediakan KKP confirm ya. Nah, hanya tapi setelah berjalannya proses pengujian, nah kita harus fokus ke KKP pendukung dulu nih, ya kan, untuk pada waktu kita melihat sudah ada temuan-temuan ya yang bisa kita deteksi gitu kan. Nah, kita buatlah KKP pendukungnya, langsung nanti kita linkkan ke KKP induk ya, lewat pakai program Excel. Jadi nanti kalian ini biasa kita di kita ini dinamakan KKP sudah terintegrasi ya. Jadi nanti sebaiknya kalian sudah mulai mendapatkan ini ya, KKP integrasi ya, dari PPH Badan sampai PPN ya. Kalau bisa dapat yang sudah jadi mungkin ada yang bagi-bagi gitu ya, dipelajari aja ya KKP integrasi ini. Yang sudah ada, mungkin ada contoh yang sudah jadi, ada temuan di situ, ada, dan juga linknya dapat ya.
Saya nggak tahu nanti pada waktu UAS itu linknya harus hidup juga nggak ya, linknya gitu kan. Jadi pada waktu dicek itu linknya dapat nggak gitu. Saya nggak tahu juga nanti. Ya ini ya contoh KKP induk ya. Ini semua jenis pajak ada di sini, badan 21, 22, dan seterusnya. Lalu kalau di KKP sebelumnya ya, jadi pendukungnya ya, sub KKP-nya. Nah ini breakdown-nya untuk badan misalnya. Nah ini angka-angka ini sudah standar ya, jangan dirubah ini ya. B1 itu akan selalu perendahan usaha, B2 akan selalu harga pokok, B3 biaya usaha ya. Jadi sini ngomongnya biaya usaha lainnya ya. Tapi di laporan keuangan itu biasakan ini dibagi dua nih, ya kan? Ada biaya penjualan, ada biaya administrasi dan umum ya, itu digabung di sini nih. Nah, nanti itu akan kita pecah di B31 misalnya atau B32 gitu kan. Tapi nomor-nomor ini sudah fix ini. Ya. Sudah sepakat ini. Tidak perlu dirubah. Nah, ini untuk 21 ya. Nah, kalian ini juga perlu paham ya, ini kayak ini ya, item-item di sini ya, objek pajak A sampai M ini, gitu kan. Ini sebenarnya, ini kan mengcopy dari SPT, gitu kan. Jadi memang sebaiknya berdasarkan SPT 21, 22 ya, SPT masa, terkait dengan PPh 21 itu PMK nomor berapa, PR nomor berapa ya, mungkin pasti sudah ada yang mengumpulkan tuh teman-teman kalian di adopsi saja ya. Ya nanti kecuali kalau belum nanti saya coba ini ya, bantulah. Karena tentunya aturan-aturan ini kan selalu bergerak ini ya kan. Kita saja di lapangan belum tentu aware ya kalau ada PMK yang berubah terkait dengan PP 21 atau PER yang masih berlaku itu yang mana ya kan, tahun berapa yang masih berlaku sampai sekarang dan seterusnya, apalagi sekarang ada undang-undang cipta kerja ya. Nah, mungkin kalian tahu ya bahwa undang-undang cipta kerja ini ternyata dia berlaku mundur gitu ya. Nah, ini yang saya juga agak bingung juga ya. Ada undang-undang yang dibuat sekarang bisa berlaku mundur ya, sepanjang peraturan-peraturan sebelumnya itu tidak bertentangan ya. Kalau tidak bertentangan bisa dipakai, tapi kalau peraturan sebelumnya bertentangan dengan peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, ya, yang dipakai adalah peraturan Cipta Kerja ya. Jadi begitulah Undang-Undang Cipta Kerja ini diciptakan dan yang disepakati antara pemerintah dengan DPR ya, bahwa itu dibuat berlaku mundur, dan ini memang untuk mengakomodasi sebenarnya memberi banyak keuntungan untuk wajib pajak ya. Jadi di lapangan itu misalnya wajib pajak pernah tidak patuh gitu kan, terus kita periksa sekarang ternyata ketidakpatuhan wajib pajak itu ya oleh peraturan Undang-Undang Cipta Kerja dianggap tidak masalah. Nah, padahal sebelumnya itu menjadi masalah dengan peraturan sebelumnya. Nah, ini kita harus pilih peraturan yang sekarang nih ya, meskipun pada waktu wajib pajak berbuat peraturan Cipta Kerja kan ini belum ada gitu kan. Jadi sekarang
pemeriksaan yang belum selesai nih, ya, setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini muncul, agak dibongkar nih, gitu kan. Sebelumnya dianggap temuan, bisa menjadi bukan temuan jadinya. Nah, ini itu terjadi ya. Khususnya itu terkait dengan PPN yang banyak itu, yang banyak kasus. Nah, ini kembali lagi ya. Ini pengujiannya ya. Nah, ini yang saya bilang ya, ada format ya. Ada sumber data pertama kan. Baru kita pengujiannya dengan cara apa. Nah ini substansi ya, perhitungannya bagaimana. Nah, kalian harus aware dengan rumus-rumus ini gitu ya. Mana yang dikurangi, mana yang ditambahkan gitu ya. Nah, ini kan terkait dengan ekualisasi 21 ya, pasti akan dibandingkan dengan biaya-biaya karyawan ya. Nah, ini sepertinya confirm nih. Tidak ada temuan. Jarang sih sepertinya nih sebenarnya ya. Tapi ini karena kan ada yang akrual atau apa, harusnya cenderungnya pasti ada. Dan tidak melulu biaya karyawan itu ini ya. Banyak jenisnya biaya karyawan itu ya. Bahkan ada juga ya biaya karyawan itu tidak dalam bentuk uang ya, dalam bentuk natural ya, non uang, non cash. Misalnya ada itu ya, hadiah, dapat hadiah atau hadiah barang atau apa, atau juga di sini ada komisi ya, komisi penjualan ya. Seperti kalian tahu kan, kalau kita periksa wajib pajak final, pemberian dalam bentuk barang itu akan kena PPh 21 ya. Kalau kita nggak, kayak misalnya wajib pajak jasa konstruksi atau real estate, kalau ada pemberian barang ya, salesnya dikasih hadiah motor karena berhasil jual berapa, nah itu hadiah motor itu harus dikenakan PPh 21 kan ya. Sementara kalau itu bukan jenis usahanya bukan final ya, misalnya yang umum ya, misalnya distributor, trading apa ya, itu apa, pemberian natural itu hanya tidak bisa dikurangkan saja, tapi tidak dikenakan 21 gitu. Tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto. Ya, jadi pasti nanti kalau soal-soal nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ada jebakannya, ada informasi yang mana yang relevan, mana yang tidak relevan ya. Kalian sudah harus aware itu. Harus bisa membedakan ya. Karena sebanyak latihan. Oke, nah ini ya, ternyata bagian atas dibakukan ya, tadi yang title itu ya, judulnya transaksi apa. Bagian tengah tadi yang ada perbandingan antara wajib pajak dan pemeriksa itu ternyata tidak dibakukan. Ini bagian 2 dibakukan. Yang mana nih? Ada nggak di sini? Oh ini, oke. Oke, ini dibakukan ya. Ini dibakukan. Nah, ini mungkin yang saya bilang tadi ya, cara kita meriksanya ini tidak fix ya. Ini fleksibel ya. Ini juga dibakukan ya, yang ini ya. Yang ditandatangani.
Oke, ternyata ini yang ini dibakukan ya. Jadi yang fleksibel ini yang fleksibel ini ya. Ya. Ini dibakukan ini yang tidak dibakukan. Mana ada contohnya? Ya biasa kan kalau kalau kita memeriksakan sudah melakukan saya, ternyata ini memang ada teori-teorinya ya. Meskipun juga kalau misalnya ada yang dibakukan terus ternyata kita tidak baku juga ya di lapangan, sepanjang informasi yang disampaikan itu logis ya, itu sebenarnya juga tidak terlalu ini sih ya, bukan hal yang perlu dipermasalahkan gitu. Nah ini dibakukan ya, dibakukan ya, di sini yang tidak dibakukan ya. Kata aturannya begitu tuh. Jadi ini di sini uraian ya, ini uraian kata-kata saja ya. Terus juga di sini mungkin yang dimaksudnya hitungan-hitungannya itu ya. Ya ini standar ya. Oke ya, jadi ini katanya ini tidak dibakukan, ini dibakukan. Sumber data, bukti yang dikumpulkan, teknik dan prosedur, uraian, penjelasan dilakukan koreksi, penjelasan tidak dilakukan koreksi. Ya ini nah kembali lagi ini tidak dibakukan, ini dibakukan ya. Tabel komparasi yang membandingkan nilai suatu kelas turunan menurut SPT dengan ribut ya kalau lihat ini, lihat yang sudah jadi dengan yang sudah jadi seperti tadi ya mungkin ya. Nah ini. Jadi ini katanya ini ini tidak dibakukan ya. Oke, ini dibakukan, ya. Ini 2 dibakukan, ini dibakukan 3. Ini yang tidak dibakukan ya. Kalau lihat ini cuma uraian saja. Jadi ini termasuk yang tidak dibakukan berarti ya, yang ada model perhitungan di sini nih. Ini yang paling penting sebenarnya nih. Ini uraian. Jadi deskriptif lah ya, deskriptif alasan kita koreksi, dan ini dasar hukumnya. Jadi dibuat kolom seperti ini ya. Ini tidak dibakukan, jadi yang tidak dibakukan ini 1, 2, ini dibakukan ya. 1, 2, 3. Jadi ini katanya disesuaikan dengan kebutuhan ya.
Karena di sini memang kita mau detail apa yang mau kita tampilkan di sini ya. Jadi kalau misalnya badan ini ya, nah ini kan misalnya B1, peredaran usaha ya. B1 ini, misalnya B2-nya nanti akan bentuknya seperti ini B2-nya ya. Nah, B2-nya seperti ini B2-nya ya. Peredaran usaha di sini misalnya ini peredaran usaha. Nah, di sini kita mau breakdown nih peredaran usahanya jenisnya apa saja ya. Penjualan produk apa saja. Nah, itu yang kita bisa breakdown di sini ya. Itu memang tergantung dengan data yang tersedia ya. Sedetail apa bisa kita tampilkan di sini ya. Nah, kalau ini sudah deskriptif koreksi kasusnya seperti apa gitu ya yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan. Kalau di sini kata-katanya ini mobil itu digunakan untuk kepentingan pribadi ya, sehingga menurut pasal 9 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPA itu tidak bisa dikurangkan. Ya. Oke ya. Ada ini nggak, ada yang membingungkan atau gimana ya? Ada pertanyaan atau ada komen? Intinya sih pokoknya kalian kuasai aja ini ya, langsung aja ke bentuk yang udah jadi seperti ini ya. Ya nanti kalian kalau ujian kan nanti nah ini ya, pastikan ini clear ya di sini ya. Kalau di sini ada perhitungannya, di sini ada alasan kenapa kita koreksi, ya. Di sini title-nya harus jelas, di sini ada nama wajib pajak, ya. Tahun yang diperiksa atau masa dan tahun pajak ya, karena bisa juga ada yang tidak jamdes. Nah ini ada sumber data, jenis pengujiannya ya. Nah ini harus ada ini. Meskipun kalau dalam praktek kita fokusnya di ini ya, inilah terutama ini ya, cara perhitungannya nih yang penting. Dan lalu kita bagaimana kita menyusun argumentasi di sini. Bagian tengah dapat terdiri dari beberapa halaman sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang tadi yang tidak dibakukan tadi itu, ya, yang ada hitung-hitungannya itu memang bisa beberapa halaman. Nah, ini cara memberikan indeks ini ya. Ini bagian bawah ya. Ini ada indeks. Jadi kalau induknya B1, nanti di sini B11 dan seterusnya ya. Itu standar. Nah, memang kita di praktek itu tidak seperti ini ya, auditor eksternal. Kalau auditor eksternal kan biasa pakai ini nih ya, TITMA kode-kode ya, ini kodenya apa, ini. Ya ini tergantung pemeriksa ya, misalnya ini penjualan sudah sesuai, ini apa catatannya nanti ada legendanya lah ya. Tikmak-tikmak ini kan biasa dipakai ini tidak terlalu lazim di kita ya, karena ya gimana kan sudah dihitung oleh Excel gitu kan, kita nggak kemungkinan dan di Excel kan itu ada link-linknya kan, jadi biasa kita tidak ini kan biasa kalau manual ini kan ya, ada pengecekan manual yang akan ada tikmak-tikmak seperti ini nih, kode-kode seperti ini.
Ya, jadi kalian pastikan ya, tahu ya, ini tadi bagian atas dibakukan, ini tidak dibakukan ya. Ini juga tidak dibakukan ya, nanti ini dibakukan. Nah, sini yang tadi yang kurang, yang alasan koreksi tadi yang belum ada ya dengan dasar hukum. Nah, ini tadi yang bilangnya bahwa connect index itu sudah fix ya, ada di surat edaran tadi tahun yang SE mengenai KKP. Kemudian kode indeks untuk KKP pendukung tinggal ditambahkan saja ya. Kalau B1 pendukungnya B11, 12 dan seterusnya. Nah, kalau ada setelah ada perubahan koreksi misalnya karena pembahasan akhir ya, ini ditambahkan P1, P2 ya. Ya, tolong ini nanti dibaca aja. Nah, ini ya, ada rangkuman kode-kode yang sudah distandarisasi ya. Ini rencana pemeriksaan ya, pakai A dan seterusnya. Kalau badan dia B, terus kayaknya kalau C itu 21, terus D 22, 23. PPN nanti N, dia sudah pakai N kalau PPN. Nah, C 21D final ya. 23GH ya. Nah, ini biasa dalam praktek kita tidak terlalu concern karena ini sudah given ya, tersedia ya pada waktu itu kita tarik AP Seta, ini langsung terbentuk ini ya. Indeks C dia terkait dengan 21, 22E gitu kan. Jadi kita tidak ngasih lagi huruf-huruf ini ya di KKP itu karena KKP terintegrasi itu sudah langsung muncul di situ tuh ya. B1-nya, B2-nya langsung muncul sendiri dia ya dari tarikan data kita ya, langsung terbentuk KKP integrasinya dengan kode-kode indeks ini ya. Nggak sampai PPN ya. PPN itu dia N ya. Nah, ini kan sini terakhirnya M. Setelah itu PPN. Nah, ini kembali lagi ditegaskan kalau ada perubahan ditambahkan P. Jadi perubahan pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, ini ada contoh KKP perubahan pertama. Jadi sebuah perubahan ini karena ada pembahasan akhir ya. Jadi ada pembatalan koreksi ya. Tapi ini sangat-sangat tidak ini ya, bahwa di pembahasan akhir itu tidak selalu harus ada perubahan koreksi ya, karena apa gunanya kita sudah sedemikian rupa membuat kertas kerja selama setahun misalnya kan, lalu di pembahasan akhir yang hanya beberapa jam gitu kan langsung kita bisa merubah koreksi. Nah, itu yang sepertinya kurang pas lah ya. Jadi ini dikasihlah kondisi dikondisikan setelah pembahasan akhir akan ada perubahan koreksi sehingga ada perubahan KKP gitu kan. Nah, nanti yang perubahan inilah yang akan menjadi final ya, akan ada di LHP. Kalau ini ada di mana? Cuma di SPHP gitu kan. Pertamanya itu ada di SPHP.
setelah perubahan, karena kita tidak membuat SPHP kedua, gitu kan, ya dia langsung muncul di LHP, ya, di LHP net istilahnya, ya, yang sudah net. Nah, dasar hukum selalu penting ya, karena kita tahu ini potensi untuk mengantisipasi QA ya. QA itu cuma terkait dengan dasar hukum ya. QA nggak bahas hitung-hitungan ini QA ini, ya kan? Karena kalau bahas hitung-hitungan ini kan harus buka dokumen, harus buka berkas. Padahal yang melakukan QA itu kan tidak dalam posisi untuk melakukan itu. Gitu. Dia dalam posisi memberi opini, pendapat ya, bahwa dasar hukum ini sudah, interpretasi dasar hukum ini sudah tepat atau belum kalau ada sengketa dasar hukum. Ya, ini kembali lagi masalah kode ya, jadi ikut aja ya. Pertama kan pasti B1, pendukungnya tambah lagi 1, subnya lagi kalau ada tambah lagi B, angka lagi 1, nah seperti itulah ya. Itu prakteknya seperti itu ya. Pokoknya tinggal ditambahkan saja kalau ada sub-sub pendukungnya ya. Ya ini ya kode indeks itu adalah referensi ya untuk menjadi rujukan ya untuk berkas KKP lainnya ya. Nah, nanti kita juga akan dikenalkan apa yang namanya review sheet ya. Jadi review sheet ini ya semacam checklist lah ya, checklist yang akan digunakan oleh supervisor untuk mereview KKP dari anggota tim dan ketua tim ya. Jadi kalau supervisor itu dia akan mereview KKP, kalau kepala kantor ya, kepala unit dia akan mereview LHP. Seperti itu ya. Hierarkinya seperti itu ya. Jadi KKP direview supervisor, LHP direview oleh kepala kantor. Nah, ini ada nggak review sheet ini ya? Jadi review sheet ini adalah checklist ya terkait sudah semua belum? Sudah semua tercover belum ya dalam proses pengujian ya? Nah, biasa KKP ini perlu daftar isi juga ya, daftar kode indeks ya, untuk memudahkan men-tracing ya, yang kita mau lihat yang mana nih. Jadi secara kualitatif ya, KKP itu harus informatif dan sistematis ya, dan juga dapat mewakili pemeriksa. Jadi yang jalan KKP saja, pemeriksa nggak usah ikut jalan kalau dibutuhkan keterangan ya. Kecuali kalau KKP tidak bisa menjelaskan, ya biasa pemeriksa akan dipanggil nih di proses keberatan atau proses banding gitu kan. Jadi intinya ya, nah ini sekarang, nah perlu saya sampaikan ya bahwa keterampilan ya menyusun suatu forma KKP, menyusun argumentasi itu tidak terlalu diajarkan ke pemeriksa ya. Nah, jadi misalnya belum tentu ya di antara kalian 29 orang ini ya, misalnya kita kasih satu kasus nih, ya kan? Lalu terus kita kasih suatu ada penyimpangan di situ ya. Nah, pasti dari kalian ini ya, dari 29 ini pasti akan berbeda-beda cara menyusun kata-kata ya. Nah, nanti akan
dari susunan kata-kata itu akan dilihat ya, mana sih kata-kata susunan kalimat yang enak dibaca, gampang dimengerti, singkat, jelas, padat, simpel, sederhana, mana yang jelimet ya, mana yang terlalu banyak basa-basinya, tidak ada substansinya. Nah, itu ya saya mau katakan bahwa itu sesuatu yang harus dipelajari sendiri, harus di-upgrade sendiri secara masing-masing ya. Itu tidak banyak IHT atau keterampilan seperti itu yang diajarkan oleh BJP ya. Jadi hal seperti itu ya. Jadi akan berbeda nih ya kan. Pemeriksa di daerah, pemeriksa di Jakarta, di kantor pusat ya, pemeriksa di KPP Migas misalnya, di KKP di Kalibata sana gitu kan, yang banyak menghadapi transaksi-transaksi yang kompleks, itu bagaimana mereka menyusun narasi ya, menyusun argumentasi itu benar tergantung dari pribadi masing-masing ya. Jadi jangan heran nanti kalau pada waktu jadi pemeriksa, kalian kan pasti jadi anggota tim dulu, tapi sebagai anggota tim justru supervisor bisa juga akan memberi kebebasan. Ya, bayangin nih, kita sebagai anak baru ya, sebagai rookie, newbie, langsung disuruh menyusun kata-kata nih, menyusun argumentasi ya dari dasar hukum ya, disuruh menafsirkan dasar hukum nih. Nah, ini mungkin kalian memang DFD itu cuma berapa? Cuma 2 minggu ya. 2 sampai 2 minggu lah DFD itu sebelum jadi pemeriksa kan. Nah, makanya ya, ini karena saya di Kanwil ya, saya sering melakukan QA kan. Nah, pada waktu saya membaca hasil pemeriksaan teman-teman yang dimintakan QA oleh wajib pajak, nah disitulah semakin jelas bahwa memang kita sebenarnya ada kebutuhan untuk meningkatkan skill dalam penulisan gitu kan, dalam membuat summary ya. Nah, kalau kalian nanti punya kesempatan belajar di luar ya, nah itu skill-skill itulah yang nanti akan dipelajari gitu kan. Jadi kalau belajar di luar itu sebelum kita mulai kuliah umum, kita akan diajari dulu cara menulis, cara membuat summary ya, cara membuat kesimpulan ya, critical thinking dan seterusnya ya. Jadi nah itu sebenarnya di kampus-kampus di dunia pendidikan di Indonesia itu kan bukan suatu yang bukan suatu yang wajib mandatori ya, ternyata itu harusnya memang itu wajib ya. Ya, makanya kalau di luar negeri itu banyak itu tugas bikin essay. Ya kan, nah di situ semua latihannya semua di situ. Nah, ini juga pada waktu kita membuat KKP, kita sedang membuat suatu essay ini ya kan. Kalau essay itu kan ada introduction-nya, pendahuluannya, terus ada batang tubuhnya gitu ya, ada bagian tengahnya, masalahnya apa, lalu ada kesimpulan. Nah itu alurnya akan selalu seperti itu gitu ya, dan itu harus sepertinya nih harus belajar sendiri ya. Jadi jangan terlalu mengharapkan. Jadi memang kita menyadari bahwa teman-teman di daerah itu ya, yang mungkin akses terhadap informasi-informasi seperti ini ya, akhirnya ya kualitas pemeriksaan juga begitu-begitu aja ya. Kebanyakan confirm gitu kan, tidak bisa benar-benar mendapatkan temuan ya, karena memang tidak, bayangkan ya, anggota tim baru jadi pemeriksa ya, disuruh cari temuan ya, jam terbangnya masih terbatas. Nah itulah yang terjadi ya, kebanyakan jadi confirm jadinya nih ya. Jadi sering kita dapati kalau saya dapat SP2 dan SP2 ini sudah pernah diperiksa sebelumnya ya, saya lihat waduh sayang sekali pemeriksaan sebelumnya itu kok tidak bisa menggali lebih dalam gitu kan. Nah, semua itu arahnya ke sini nih ya. Ini adalah kualitas-kualitas dari suatu KKP informatif, sistematis ya kan. Apa itu jadi informatif itu ya, coba deh kalian merasakan kalau kalian membaca kalimat kalian sendiri itu
kalian yang tulis ya, itu menurut kalian alurnya itu udah bisa dimengerti nggak? Sudah masuk nggak ya? Masuk logika nggak? Nah itu yang cara ngujinya seperti itu ya. Nah sistematis ini ya sistematis ya, artinya dari semua aspek ya, dari semua sisi, dari semua sudut ini sudah masuk lah, sudah komprehensif lah ya, sudah mencakup beberapa hal ya, sehingga tidak akan perlu ada bias atau apa gitu kan. Nah ini juga kualitas yang dibutuhkan nih, dia dapat mewakili pemeriksa gitu kan ya. Nah jadi tidak perlu pemeriksa yang harus datang untuk menjelaskan KKP. Orang yang membaca KKP kita, karena KKP-nya informatif dan sistematis, sudahlah tidak perlu panggil pemeriksa karena ini sudah jelas ya. Jadi pengguna itu dia mengerti tanpa penjelasan tambahan. Ya ini sangat penting ini ya. Jadi kalau keberatan banding ya tidak perlu menghadirkan pemeriksa. Nah ini yang diharapkan gitu kan. Oh ini ada penjelasan informatif sistematis itu ya. Nah, ini ada variabel-variabel yang harus dimuat oleh KKP yang dikatakan informatif dan sistematis ya. Ada nilai, jenis transaksi, sumber data, ya, metode teknik yang seperti tadi ya, ini bagian tengahnya terutama ini. Nah, ini bagian bawah ya, ada penjelasan koreksi. Tidak ada koreksi pun alasannya kenapa, misalnya telah sesuai dengan aturan. Nah, ini yang bagus ya, kalau koreksi ya, invoice nomor berapa gitu kan. Nah, ini yang ideal seperti ini ya, bukan koreksi karena tidak sama, tidak equal, tidak secara ekualisasi tidak sama. Ekualisasinya itu yang tidak sama apa? Nah, itu yang penting ini, ya kan? Jadi nanti wajib pajak juga bisa ngecek karena wajib pajak yang mengeluarkan invoice tersebut gitu. Invoice ini mungkin menurut wajib pajak sudah kami laporkan kok. Nah, kok menurut pemeriksa belum dilaporkan? Nah, ini yang jadi enak ngeceknya tuh. Tapi kalau cuma ujung-ujungnya saja angkanya tidak sama, tapi kita nggak jelas ya ketidaksamaan itu dari mana sumbernya. Nah ini yang itu juga yang membuat banyak kasus pemeriksaan kita kalah di pengadilan gitu kan, karena temuan kita itu analisis, bukan berdasarkan bukti yang, bukan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan bukti yang ada gitu. Nah kalau kita menggunakan dasar hukum harus mulai dari undang-undang ya, peraturan pemerintah, peraturan menteri ya. Nah boleh dipertegas dengan surat ya, surat dari Dirjen Pajak yang kodenya S. Tapi S ini bukan dasar hukum ya, ini bukan dasar hukum ya, dia hanya untuk menegaskan saja ya, untuk menegaskan dalam kita menginterpretasi lah ya, dalam menafsirkan suatu undang-undang itu biasa kalau di sini tidak jelas, biasa di S itu akan diperjelas ya, karena di S ini dia akan kasuistis gitu ya, sesuai dengan kasusnya gitu. Jadi kita nggak bisa berhenti ya cuma ekualisasi dan selesai ya. Setelah kita ekualisasi ada nilai yang berbeda, kita harus tindak lanjuti gitu kan. Itu terkait dengan invoice yang mana gitu kan. Makanya perlu ada rekap invoice ya. Harus detail ya, rekap invoice, rekap. Misalnya kalau bagus lagi kita mulai dari PO dulu kan. Dari PO ya kan. Dari PO baru nanti kita dapat invoice. Nah, ini yang dinamakan KKP informatif dan sistematis ya. Nah, tapi kita juga ya banyak juga kita disindir nih, pemerintah disindir, masa cuma jadi
rekapitulator saja gitu kan, tapi nggak ada pengujian ya, tidak ada hasil pengujian, cuma ngerekap saja ya. Ini jadi kalau ngerekap kan ujungnya apa? Kalau ngerekap kan ujungnya kan cuma confirm ya kan. Confirm itu kan berarti sudah sesuai. Nah ini yang tidak diinginkan ya. Jangan sekedar confirm ya, harus diuji. Ya, diuji dengan apa? Dengan dokumen sumbernya gitu kan. Ini kan rekapan kan cuma catatan saja di GL, ya. Mungkin ini rekapan jurnal, tapi terus kita vouching nih, kita vouching ke dokumen sumbernya. Betul nggak angka yang ada di sini ya, angka yang dilaporkan itu sesuai dengan dokumen sumber. Nah ini kita masuk ke pengujian gitu kan. Nah jadi biasa nih ya, sekedar KKP-nya ada ya udah yang muncul cuma rekapan, ujungnya confirm ya. Temuan tidak ada berarti kan. Nah ini yang tidak diharapkan. Jadi kertas kerja itu dia mendokumentasikan ya dari persiapan sampai pelaporan ya. Sistematis itu masalah kelengkapan ya, lengkap, indeks, KKP, pendukung ya. Jadi dia namanya sistematis sih. Kan kalau definisi sistem kan itu kan kumpulan dari unsur-unsur elemen ya kan. Kalau kalian belajar sistem informasi yang mengarah ke satu tujuan tertentu yang nah itu ya. Nah ini ya sistematis itu ya. Nah, KKP soft copy hindari lakukan input angka tanpa menyebutkan sumbernya ya. Jadi sebaiknya sih angka itu jangan diinput ya, tapi di-linkkan gitu kan. Lakukan link data dengan KKP sumber ya. Jadi jangan tidak perlu ditulis ulang ya. Jadi pernah ya saya temukan anggota tim saya itu dia ditulis ulang manual gitu kan. Nah ini, nah kita kasih ini ya, kita evaluasi bahwa itu bahaya ya. Harus tetap ngeling dia ya kan. Jadi angka itu diambil dari link yang mana gitu kan, dari file yang mana nih, dari KKP pendukung yang mana ya. Jadi kita tidak akan menulis ulang ya. Ya jadi kalian nanti perlu menambahkan ya kan. Mudah-mudahan pasti kalian sudah inilah dengan menu-menu Excel ya. Jadi kalau sepertinya sih kalau di KKP kita cuma ya ngandalin VLOOKUP, filter ya kan, SUMIF. Yang sering lagi itu COUNTIF ya. Apalagi yang sering. Terus juga bagaimana kalian nanti juga misalnya mengubah teks menjadi angka. Jadi kalau dalam kalimat itu ada tanggal, kalian nggak usah tulis apa, tanggalnya nggak usah tulis manual, kita linkkan saja ya. Nah, jadi mengkonversi ada itu kan, kalau teks kan ada menu teks ya, kita konversi angka jadi apa, supaya tidak menulis angka kita ambil linknya kan, karena kalau kita membuat suatu paragraf gitu kan, terus di dalamnya ada angka berapa gitu kan, nah itu kan kalau kita tulis manual kan rawan salah. Nah ini bagaimana caranya supaya kalau ada angka dalam paragraf itu kita linkkan juga kan, nanti dengan menu tertentu di Excel itu angka itu tidak akan menjadi apa gitu loh, menjadi error lah kan, ada menu teks namanya kan, text date atau text number ya. Nah itu yang sering kita gunakan kalau ini ya. Jadi masih tidak usah, bukan menu-menu Excel yang rumit-rumit lah pokoknya intinya gitu. Karena ternyata itu pun sudah
bisa selesai itu KKP ya. Jadi tidak inilah. Tapi kalau kalian mau, nanti kan juga sebenarnya di menu Excel itu nanti kalau di lapangan itu kan sudah ada ya teman kita yang membuatnya yang namanya dengan e-audit ya, program e-audit. Jadi ada tools Excel itu juga sudah ditambahkan ke menu Excel ya. Jadi kalau kalian nanti sudah bekerja ya kalian nanti tambahkan tuh ya. Di Excel kita itu ada add-on menu gitu kan, add-on menu ya. Kita tambahkan di menu bar Excel itu ya, ada e-audit. Nah, ini sudah jadi misalnya nanti kita mau mengubah teks menjadi angka, mengubah teks menjadi tanggal kan. Nah, itu tidak usah dilakukan satu persatu ya, langsung kita tinggal range ya, tinggal kita sorot, kita konversi lah semuanya itu ya dengan menu tertentu ya. Nah, tools itu sudah ada ya. Jadi dan kembali lagi ya, itu sebenarnya tools itu bisa ada karena ada orang-orang tertentu dari kita ya, dari pemeriksa itu yang punya passion sedemikian rupa ya, sehingga dia bisa membuat itu ya. Jadi jadi itu tidak disediakan oleh DJP ya. Jadi meskipun kita punya direktorat IT ya, direktorat TTKI, sekarang namanya TIK ya, transformasi informasi komunikasi gitu kan, baru ada direktorat informasi perpajakan sekarang. Jadi mereka tidak secara langsung menciptakan program-program itu diciptakan dari bawah, itu bottom up ya. Lalu setelah dia running gitu kan, dan ternyata bisa berfungsi dengan baik, baru dimasukkan ke dalam sistem DJP ya dalam konteks ini DRIC itu kan. Jadi kayak dulu sedot data itu sebenarnya itu dalam tanda kutip tidak resmi ya, tapi juga kita tidak mengganggu sistem gitu kan, tapi itu mempermudah pekerjaan ya kan. Nah, akhirnya lama-kelamaan oleh direktorat sudah diformalkan ya. Juga program-program seperti yang mungkin kalian tahu ya, kayak AproWeb ya, itu semua diciptakan oleh pegawai-pegawai pajak itu ya. Jadi luar biasa ini pegawai pajak ini ya, meskipun cuma lulusan D3 pajak akuntansi, dia punya passion IT itu mereka buat itu ya. Bisa membuat program-program seperti itu ya. Nah, sekarang kita sudah dimudahkan kan, tapi tetap itu hanya tools ya. Yang penting adalah kemampuan kita tadi yang saya bilang tadi ya, bagaimana kita itu hanya alat ya untuk mempermudah pekerjaan. Sekarang substansinya apa ya? Gitu ya. Bagaimana kita mencari temuan, bagaimana kita bisa mengolah bukti pemeriksaan ya, mengolah dokumen wajib pajak, bisa mendapatkan temuan. Nah, itu yang paling penting ya. Ya, ini KKP informasi dan sistematis. Ya, jadi ini kita akan cuma berputar-putar di sini aja nih ya, berkas KKP itu nanti KKP dokumen pendukung pemeriksaan. Mungkin kalau di general audit itu ada dokumen permanen gitu kan ya, dokumen temporary. Nah, ini kita tidak menggunakan istilah itu ya. Karena kecenderungannya kan dokumen-dokumen wajib pajak itu kan kita kembalikan ya. Kecuali kalau kita mau fotokopi ya, atau wajib pajak ngasih fotokopi dan kita bilang dan kita komunikasi dengan wajib pajak bahwa ini nanti tidak akan kita kembalikan, nah itu baru ya kita bisa sebutkan saja bahwa ini ada dokumen permanen ya, kayak akte pendirian lah, ya kan, akte perubahan anggaran dasar gitu kan, struktur organisasi, ya, perjanjian-perjanjian seperti itu. Sementara kalau versi DJP inilah ya berkas KKP kita gitu kan. Nah, dokumen pendukung ya, invoice ya, berarti kan kalau kita ini mau kita pegang ya, ini kita fotokopi gitu kan, supaya nanti pada waktu ada keberatan banding kita punya dokumen sumbernya nih. Nah, kalau ini kan wajib nih SP2, SPHP, kita pasti akan selalu ini kan kita mengeluarkan.
Oke, ini sudah slide keberapa nih slide-nya nih? Kita break dulu mungkin ya. Oke ya, Kevin dan teman-teman kita break dulu ya, 10-15 menit lah ya. Nanti kita sambung lagi 9.20 lah ya. Oke ya, kita break dulu, saya akan stop video. Oke, sampai jumpa di 10-15 menit berikutnya. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke.
Ya,
Oke, baik. Kita lanjut ya. Sebelumnya Kevin nggak masuk satu orang ya? Hah? Nomor absen 1 belum absen apa? Si siapa nih? Tadi saya coba nggak bisa, Pak, pas Oh, awal-awal kelas. Ade? Iya, Pak. Oh, kenapa? Nggak bisa? Iya, pas Oh iya, awal-awal kamu ada ya? nggak bisa. Ya, yang penting kamu ada kan. Bentar, saya absenkan kalau gitu ya. Juga ini ya, mau nanya itu kok di LMS slide-nya cuma sampai pertemuan 8 ya? 9 ya? Apa? Itu maksudnya apa itu? Lalu ininya, apanya? Bentuknya, ya bahan ajarnya? Mungkin memang belum diupload, Pak. Oh ya, nanti tolong ini deh, saya kaget juga tuh kok nggak ada slide-nya ya, pertemuan 9-10 ini. Ini sudah kelihatan lagi ya? Sudah, Pak. Slide-nya udah kelihatan ya. Oke, jadi gimana tuh? D3 stand, D3 ada penerimaan lagi ya? Benar itu ya? Sudah dibuka lagi penerimaannya? Atau gimana masih? Untuk umum atau untuk pegawai? Ada lagi ya? Nah, katanya D4-nya itu ribet sekarang syaratnya ya. Harus punya prestasi dulu baru bisa mendaftar ya. Luar biasa ya, semakin mau belajar orang dipersulit ya. Nah, itu berarti kalian nanti sudah harus ada prestasi ya, apakah entah pernah juara menyanyi kah, juara apa gitu ya. Ada yang ada piagamnya, juara debat atau apa itu sebaiknya dikumpulkan aja tuh. Untuk kayaknya D4-nya kok agak begitu ya. Dulu kan murni tes aja tuh. Ya, sekarang mungkin ada kabar baik juga ya, sekarang nih pemeriksa ini umur pensiunnya dipanjangkan ya. Jadi fungsional itu bisa sampai 65 tahun tuh. Mana kalian kalau sampai umur 65 mau jadi pemeriksa terus? Bisa di mana tuh ya? Kita sampai umur 65 jadi pemeriksa. Jadi kalau cuma eselon 3 itu cuma sampai 58 ya. Ternyata pemeriksa itu bisa sampai 60 dan paling tinggi 65. Ya itu mungkin untuk menarik orang menjadi fungsional gitu ya. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Jadi kita 10 menit sebelum jam 10 kita stop lah untuk administrasi ini. Ternyata kalau sudah ditutup ya, itu ternyata salah satu penyebab kegagalan saya mengupload apa ini ya, bukti kuliah ya, bukti apa. Ternyata itu kalau
karena dilakukan setelah ditutup gitu loh ya. Jadi sebelum ditutup nanti saya diingatkan aja nanti kalau misalnya 10 menit sebelumnya dulu untuk kita selesai. Jangan lupa nanti ini ya, kita ini dulu ya. Self screen ya, bukan selfie ya, self screen ya. Oke, ini tentang apa nih? Penyusunan dan penelahan KKP ya. Bagian 7, ini kayaknya udah yang terakhir apa ya? Oh ya, yang terakhir ya. Ini apa isinya nih? Nah, ini contoh nih ya, yang udah jadi nih, kita KKP yang sudah jadi. Penyusunan KKP dilakukan oleh ketua tim dan atau anggota tim. Jadi jangan heran kalau kalian nanti pada waktu kerja jadi pemeriksa, kok supervisornya santai-santai aja padahal gajinya paling tinggi, tukinnya paling tinggi gitu kan. Yang sibuk anggota tim, ketua tim gitu ya. Ya, kalau menurut saya seharusnya sih tidak begitu ya, tapi memang ternyata yang terjadi memang seperti itu ya. Jadi banyak sebenarnya. Jadi sebagai pemeriksa ini kita harus terus belajar ya. Nggak bisa kita berhenti buka buku gitu kan, apalagi kita memeriksa suatu usaha yang kita tidak pernah dapat ilmunya gitu kan. Periksa bank lah, periksa, nah, nanti luar biasa nih kita pemeriksa nih ya. Kita belajar banyak hal ya. Belajar banyak berbagai macam bisnis ya. Kalau kita mungkin nanti kalian akan meriksa perusahaan yang bergerak di bidang ini ya, digital ya. Perusahaan online gitu kan, seperti Tokopedia atau apa, Shopee seperti itu, no. Gimana tuh caranya coba? Kalau kita tidak menguasai bisnisnya itu, bisa jadi kita confirm semua tuh, nggak ada temuan, ya. Padahal sebenarnya luar biasa ya, nih saya barusan meriksa nih perusahaan online ya di bidang pembelian token segala macam tuh. Waduh, ternyata mereka tuh cuek masalah kewajiban perpajakan gitu kan, akhirnya terbukti dari temuan-temuan kita gitu kan. Ya, jadi kalau misalnya kalian beli listrik, token listrik, ada biaya administrasi 2.500, 1.500 gitu kan, masing-masing berbeda. Nah, itu duit 2.500, 1.500 itu disebar tuh, ya. Ada yang dapat 200 perak, ada yang dapat 100 perak, itu banyak pihak di situ ternyata yang dapat. Ada yang dapat 300, banknya dapat berapa, nah itu kalau kita tidak menguasai jeroannya bisnis ini, nah bisa jadi kita ya nggak akan dapat koreksi ya. Nah kita kemarin lumayan tuh koreksinya tuh ya. Nah itu untuk bisnis yang seperti itu yang punya kantor pusat di daerah nih ya. Bayangkan kalau yang berkantor pusat di Jakarta nih ya, harusnya bisa ratusan miliar tuh SKP kita ya. Nah, jadi memang dalam praktek cuma anggota tim dan ketua tim yang akan kelihatan sibuk gitu ya. Jadi kalau kelihatan sepertinya supervisor jalan-jalan, ngobrol-ngobrol sana sini, ada di pantry lah, ada di nah itu tidak dapat dihindarkan, itulah yang terjadi, itu yang fakta terjadi. Mereka baca koran, kita sibuk mengolah angka, mengolah Excel gitu kan. Nanti supervisor tinggal paraf, tinggal tekan. Nah ini memang sangat disayangkan. Jadi memang saya lihat sendiri bahwa supervisor banyak yang tidak update ya masalah ilmu ketentuan perpajakan juga gitu kan. Karena yang bergerak ya, yang berimprovisasi itu ketua tim dengan anggota tim ya.
Jadi dalam hal terdapat pos-pos turunan yang tidak diperiksa berdasarkan rencana pemeriksaan dan perubahannya, KKP harus mengungkapkan bahwa pos-pos turunan tidak diperiksa. Nah, ini seperti tadi jargonnya ya, kita menulis yang kita kerjakan, kita mengerjakan apa yang kita tulis, gitu kan. Jadi kalau ada yang kita tidak kerjakan, ya tulis saja di situ tidak dikerjakan. Ya. Tapi idealnya semua akun-akun ya, yang ada implikasi pajak itu harus kita cek, kita uji. Biasanya kita nggak uji itu kayak mungkin ya kayak PBB ya, pajak bangunan, kita tidak diarahkan ke sana. Bea materai ya, itu juga jarang, meskipun itu ada dalam KKP kita gitu kan, tapi itu kayaknya hampir tidak pernah kita lakukan itu ya, karena belum ada kita tahu ya ada SKP bea materai, SKP PBB gitu kan. Tapi selain itu biasa kita ini ya. Jadi misalnya dia tidak wajib PPh 15 pasal 19 gitu kan, PPh final jasa angkutan, ya kita taruh ya bahwa berdasarkan pengujian ya, wajib pajak tidak memiliki kewajiban yang terkait dengan objek pajak PPh 15, 19 ya, atau 22 atau PPNBM itu diungkapkan. Biasa langsung diungkapkan di sini nih. Ya. Di sini kita langsung sebutkan ya, bahwa tidak ditemukan. Atau kalau mau spesifik ya kita bilang, berdasarkan audit plan kita tidak menguji sewa misalnya. Oke, tapi kalau ternyata ada objeknya, ada yang audit plan saja yang dirubah. Ya, sangat disayangkan. Ini kan ada potensi pajak ini. Nah, ini ada, kita ngomongin penalaan ya, berarti nanti ada review sheet di sini ya, biasa. Nah, ini yang supervisor. Nah, di sini supervisor biasa dia akan menulis sesuatu yang terkait dengan KKP kita ya. Ini kalau supervisor yang mau agak ini, mau nyari-nyari inilah ya, mau teliti atau mau mereview ya. Karena ada juga supervisor yang ini tetap dibuat kosong nih semuanya. Ya, seharusnya sih supervisor memberitahu di sini ya. Oh ini misalnya dia ini coba diuji lagi yang masalah ini, kok sepertinya masih tidak nyambung, masih belum yakin kita ini untuk bahwa ini jadi koreksi, misalnya seperti itu ya. Nah ini dituangkan di sini. Nah ini udah selesai ya sebenarnya topik kita. Ada pertanyaan? Ada komen? Jadi saya nanti mungkin mau merancangkan ya, ada suatu latihan-latihan lah ya, supaya nanti kita pada waktu pas ujian kalian itu tidak panik gitu loh ya, karena kita sekalian sudah terbiasa mengerjakan soal-soal seperti itu gitu ya. Jadi terutama kalau sudah ada hitungan-hitungan ya, nanti ini pengaruh ya. Jangan sampai kalian panik ya pada waktu mengerjakan gitu kan, sehingga langsung yang kalian tulis itu jadi tidak logis ya, tidak terstruktur ya, tidak apa tuh, saya juga bacanya kok nggak ngerti ini maksudnya apa gitu kan ya. Jadi kita mulai dari sekarang aja ya, supaya nanti pas hari hanya itu kalian inilah ya, benar-benar siap gitu ya. Dan memang ada, jadi nilai UTS UAS kan sama-sama 30% ya, nanti ya mudah-mudahan nanti juga yang 40% yang nanti itu akan saya buat latihan-latihan itu, nanti akan saya masukkan di nilai 40% itu ya, di nilai aktivitas. Karena ternyata di nilai aktivitas itu kan harus ada PR,
harus ada kuis dan absensi ya, dan sikap. Nah, ya kalau sikap ini udahlah 100% aja semua gitu kan. Jadi saya lagi cari-cari bahannya nih supaya yang penting nanti kita misalnya ada kuis 1 kali lah ya kan, terus ada PR 1 kali supaya ada komponen nilainya untuk itu gitu kan. Dan pastikan kalian bisa inilah mengerjakan dengan baik, dan juga nanti keaktifan di dalam selama session juga ini juga sudah saya perhitungkan ya. Kalau nilai B itu mulai berapa ya ininya ya, poinnya ya? Berapa ya? Range-nya berapa kalau yang dapat nilai B itu? Kalau A berapa, B berapa? B 70 sampai 74,9, Mbak. Oh, 70 sampai 74,9 itu B ya. Dikenal Itu angka Pak. minus-minus gitu B, nggak? Pak. B plus, A minus? Ada Pak, ada Pak. Ada ya? Ada. Saya kok nggak lihat itu di ini ya, di manualnya ya. Nanti yang muncul jadi muncul di apa? Di transkrip nanti ada A minus, A plus gitu ya? Kok ada A plus? B plus, B minus Iya, gitu? Atau bulat? B, A, Sa- B, C gitu? Ada minus-minusnya juga Pak. Ada minus-minusnya ya? Iya Pak. Oke, nanti tolong deh Kelvin, nanti saya dikasih ya. Kalau A itu kisaran berapa, A minus berapa, B plus, ya. Nanti di WA aja tuh. Supaya inilah ya. Ya sebaiknya memang kalian ini ya, harus kerja keras ya supaya IP-nya ini, karena nggak tahu nih apakah diperhitungkan waktu penempatan nanti kan. Baik, ini ya, kita apa istilahnya nih, tapi ini banyak yang nggak terbuka nih kameranya nih, coba saya cari. Oke, coba dibuka dulu, terus sebentar, ini gimana nih? Oke. Apa nih kodenya nih? Kalau 8 kebanyakan jari ya. Ini aja nih ya. Gini aja nih, apa nih? Gini aja deh ya. Oke ya. Oke, angkat semua. Tahan. Oke ya. Terima kasih ya. Sebentar saya cek dulu sudah masuk belum nih. Tolong Kevin, kamu ambil juga Kevin, cadangan sama tahu. Kamu ambil juga deh, nanti sama tahu nggak ini nih, saya nggak untuk backup. Sudah ya?